خيل الوطن حب الوطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده، الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير عباده وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بطاعته. إلهي تقبل نعمة علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا، أذكنا بالعافية والعوافي وهوي كل مطلوب علينا. أما بعد، Al-Karamun para Yai, para ulama, para sesepuh, saya tidak rinci satu persatu, takut nanti ada yang terlewat karena semuanya kiai, teman-teman dari pengurus PCNU dan MWC juga aktif seluruh Depok, teman-teman badan usaha, teman-teman banser, mbak-mbak yang dimuliakan. Alhamdulillah dengan izin Allah saya malam ini bisa silaturahim di hadapan dengan semua keluarga besar Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan pertemuan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut sambutan saya yang tidak lama, karena jam 12 saya harus sudah meninggalkan Jakarta ke Malang. Mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah untuk salah seorang sesepuh kita, Almarhumah Kiai Haji Salahuddin Al-Ayyubi bin Abdul Wahid bin Hashim Asy'ari yang baru saja meninggalkan kita semua. Juga salah seorang teman dakwah saya yang baru wafat tadi jam 11 siang, yaitu Bapak Haji Nasir bin Mahmud Soneta. Mudah-mudahan kedua beliau ini diterima dengan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Al-Fatihah. NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel, tiba-tiba dihebohkan oleh penemuan mayat yang dibunuh secara misterius. Tapi ini mayat bukan dalam kasus sarang burung walet, bukan. Kalau itu gampang kasusnya. Kenapa pasal? Si mayat itu penduduk kampung A diketemukan di kampung B. Pikiran orang kampung B kan gampang. Aing mau yang diri ku teu kadeuleu kata kampung A. Saya tidak akan mencari setan yang gak kelihatan, karena mayatnya ketemunya di sini, ya pelakunya pasti di sini juga. Daerah tertuduh tentu orang Trimo. Akhirnya hampir terjadi tawuran antar desa. Akhirnya
arahnya kepada Dewan Syuro mereka, atau kalau sekarang itu ya komisi fatwanya mungkin kalau masih bisa dibuat itu. Pada Kanjeng Nabi Musa alaihissalam sebagai orang yang setiap saat membaca wahyu Allah. Nabi Musa laporan hasil rembugan poros langit ini, lapor kepada Allah ini. Saya sama sebentar. Usulan Bani Israel itu namanya tawasul. Nanti ini tawasul awal yang sangat halus. Hasilnya apa? Musa, kalau kamu ingin tahu siapa pelaku pembunuhan misterius ini, potong seekor sapi. Bani Israel tawasul lagi. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Wahai Nabi Musa, panjenengan donga kepada Allah untuk kami. Ini tawasul. Supaya Allah menjelaskan tipe sapinya kayak apa. Apakah sapinya itu yang matanya merah dengan moncong putih, atau sapi yang kayak apa? Yang minta kepada Allah itu Bani Israel, tapi yang diminta untuk bertanya kepada Allah adalah Nabi Musa. Yang diminta berdoa kepada Allah Musa, itu namanya tawasul dengan orang soleh yang masih hidup, sunah hukumnya. Nah terus karena diulang-ulang 3 kali tawasulan, memang ideal tawasulan itu 3 kali. Akhirnya disimpulkan bahwa sapi yang harus disembelih itu warnanya kuning, tasurun nadhirin, enak dipandang mata. Bukan sawat kan, itu istrimu. Dicari-cari ini sapi hampir tidak ada, dan pada akhirnya ketemu hanya ada 1 ekor, dan itu milik anak yatim. Hati-hati yang bikin panti asuhan yatim, jangan rental yatim. Nah, si yatim itu punya sapi cuma satu-satunya. Ditanya mau dijual boleh enggak? Enggak dijual. Tapi namanya demi kepentingan bangsa dan negara, untuk mengungkapkan apa yang selama ini tersembunyi, akhirnya Nabi Musa itu merayu. Setelah dirayu, memang namanya kiai itu kudu pinter merayu. Sebab kalau nggak pinter merayu, jangankan yang baru belajar NU, tokoh NU saja bisa pindah ke sana. Benar nih. Saya bilang waktu kumpul di rumah saya dengan teman-teman, siapa yang mau berangkat ke Jawa Timur sana, temuin si A, berapa ongkosnya. Si A itu maksudnya ya GL Pro itu loh. Sampai sekarang belum juga. Tadi saya berbicara sama Gus Mujib, kita akan cari hari jemput kembali ulama-ulama yang pada nyebrang ke sana. Di sana juga banjir, untuk pulang saja. Akhirnya si anak muda tadi, anak yatim tadi setuju. Sapi tadi boleh dibeli karena untuk kepentingan pemulihan dan untuk membongkar misteri selama ini. Caranya bagaimana? Silakan asal ditukar dengan emas seberat daging sapi
Ya Nabi Musa demi terungkapnya misteri yang selama 10 tahun ini ribut, diumumkan mulai besok kita kumpulkan koin saja supaya ini bisa dibongkar, dites di situ. Bagaimana umat dilatih supaya tidak minta-minta kepada penguasa, muktamar gak usah minta duit, urunan. Setelah dikumpulkan emasnya semua punya orang-orang ya, kecil-kecil yang belum pongkor ya, dari Ciloto, bukan. Dibelilah sapinya, dipotong sapinya, diambil satu bagian dagingnya, ada yang mengatakan lidahnya dan lain sebagainya, yang pasti sebagian daripadanya dipukulkan, lalu sang mayat itu bicara, fakta bicara, diketemukanlah fakta, dokumen rahasia. Lalu mayat itu ngomong, yang membunuh saya itu sepupu saya sendiri. Motivasinya apa? Urusan warisan, karena saya punya harta banyak, sedangkan saya cuma hidup berdua dengan dia. Dia nungguin aku mati, gak mati-mati, terpaksa baru 2 tahun diturunkan. Itu kelakuan dia sebetulnya. Sudah jelas ya? Kumpulkan koin supaya biang kerok yang telah menyakiti ulama kita dibuka semua aibnya orang. Sudah mulai kan? Sudah ya? Dokumennya sudah ketemu kan? Nah, dah. Ya segitulah, nggak usah banyak-banyak. Nah, apa yang Allah katakan? Fakul nadribuhu bi ba'diha. Kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kata idribuhu bi ba'diha itu ada sekurang-kurangnya, seingat saya itu ada 2 tafsir. Pertama, pukullah si jenazah itu, si orang yang terbunuh itu dengan sebahagian daging sapi. Tapi ada yang kedua, karena doroba itu bisa matalan. Jadikan sebahagian peristiwa ini perumpamaan bagi peristiwa-peristiwa yang lain, dan ini kemudian menjadi tafsir 3 dimensi. Yang pertama, tafsirnya ada peristiwa yang terjadi pada kanjeng Nabi Musa tadi. Yang kedua, tafsirnya adalah untuk memberitahukan tentang isu terbunuhnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, tentang kasus yang akan terjadi. Di antara idribu bi ba'diha, yuhyillahul mauta, Allah menghidupkan yang telah mati, wa yuriikum ayatihi, dan Allah menunjukkan bukti-bukti kuasanya, la'allakum ta'qilun, supaya kamu mikir, pakai akal. Jadi 3 dimensi. Dimensi pertama, kasus yang terjadi zaman Nabi Musa. Dimensi kedua, kasus pembunuhan. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha, ketika kamu berselisih tentang diri yang dibunuh, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, Allah ungkapkan yang kamu sembunyikan dalam kasus Nabi Isa. Dan yang ketiga, dalam kasus Nabi Muhammad SAW ketika diisukan terbunuh di perang Uhud. Jadi ketika baca kisah tadi, Nabi langsung melihat umat merenung, benar ini. Satu, itu dulu. Dan saya ingin lewat forum sederhana ini, kemarin sudah saya sampaikan 2 hal. Pertama, besok mulai minggu ini saya minta teman-teman di ranting-ranting. Ini susahnya ranting tapi nggak ada pohonnya. Maksudnya kan ranting dahan pohon kan. Wakil cabang, cabang, terus wakil cabang, terus lah buahnya mana ini? Kita mulai besok. Saya minta teman-teman sekalian tidak usah banyak bicara ya, bikin spanduk, pasang foto panjenengan karena Allah, nggak akan dibully, nggak akan. Sukseskan muktamar MU 2020. Pasang itu.
Kemudian yang kedua, kemarin saya sampaikan di rumah pergerakan Gus Dur, saya kok pengen supaya warga NU itu bisa bareng-bareng pas ujar momen haul Gus Dur yang ke-11 besok diadakan ziarah sejuta Gus Durian. Teknisnya bagaimana? Dari Aceh siapkan misalnya 100 bis bergerak berhenti di Medan. Di Medan tambah 100 bis, konvoy sudah 200 berhenti di Padang. Padang 100 sudah 300 bergerak sampai ke Lampung sudah 500 bis. Nyebrang ditunggu di Banten, saya tunggu di Banten, stop, siapkan Banten 900, berangkat ke sepanjang jalan tol, berhenti Jakarta, stop Jakarta kilometer 19 atau 57, Jakarta berangkat, stop Cirebon, Cipaling, terus nyambung sampai ke Jombang. Saya ingin Surabaya sampai Jombang hanya diisi bis NU. Saya bilang, setuju nggak kira-kira? Siap nggak kira-kira? Mana ketua kamu? PCNU Depok mana? Aku mau tanya, berapa bis siap? Ayo. Berapa bis? 25 atau 2 atau 5? 5 bis, oke, bismillah. Nah, saya tanya Gus Budi berapa bisnya? Kalau oke siap, insya Allah aman beliau. Siap pimpin rombongan. Kalau benar saya siap. Pastikan ini pasang untuk kita mulai sekarang. Viralkan temanya apa? Sejuta Gus Durian kumpul di Jawa Barat. Kalau itu terjadi berangkat orang belum sebanyak di sana. Dari timur, dari Sulawesi, bahkan Papua sudah ada teman-teman saya yang aktif di sana. Ketua MUI di Kilon itu datang ke rumah saya itu NU. Kayaknya sekarang komunikasi karena tidak cocok. Ini indah. Saya takut, saya yakin begitu dipasang bendera daftarnya sekian ribu, semua pengusaha siap dukung warga itu. Apa kira-kira Jarum Super diam? Tidak mungkin yang tutup NU semua kok. Dan insya Allah mulut saya siap ngomong waktu itu. Apa memang diam? Terjamu apa itu? Si Domo Codet sing meriangkan mau NU selama ini. Kampanye habis-habisan nggak dapat menteri jaga ini. Siap-siap bismillah ya. Siapa yang bikin tagarnya siapa? Ayo. Medsos itu penting. Dari hari ini max tahun. Saya yakin itu nanti mungkin orang mau jalan kaki dari Surabaya sampai ke Jombang. Biar dunia melihat. Karena apa? Ada usaha-usaha untuk menghadirkan para ulama kita dengan macam-macam cara orang. Saya nggak akan bahas di sini. Tidak baik. Tapi medsos itu penting. Kenapa? Ayo dengar ya. Saya sudah sering cerita bukan tentang keberhasilan negara Sulaiman. Apa hebatnya Sulaiman? Tapi apa gagalnya Sulaiman? Sulaiman itu presiden raja yang bisa ngobrol dengan semua kalangan masyarakat. Manuk ngomong, ketek ngomong, sapi ngomong, wedhus ngomong, bahkan macan dengan kambing itu lawan politik itu. Tapi di depan Sulaiman akrab semua. Satu kabinet itu. Macan itu TNI, kambing itu sipil. Aktif semua. Alim dan mati kapain, berarti dan klise. Dua. Nabi Sulaiman itu orang yang rajin berusukan. Lihat di Quran. Hatta idza ataw ala wadin lam yaqul lam latu ya ayyuhan nasu dkhulu masakin. Qul la yatimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun.
Sulaiman datang ke Wadi Namlah, lembah semut. Nanti mufasir macam-macam. Ada yang mengatakan lembah semut itu benar-benar lembah tempatnya semut. Tapi ini sebenarnya gambaran satu lembah, satu daerah yang jauh dari ibu kota. Dia adalah provinsi terakhir dari semua negara yang kebetulan di sana menghasilkan sarang semut. Mana itu? Itu oleh presiden sebelumnya nggak pernah dikunjungi, tapi sama Sulaiman dikunjungi. Tapi apakah mereka terima? Ternyata tidak. Begitu Sulaiman datang di situ, tokoh lembah semut itu mimpin demo. Ya, dan apa? Ya ayyuhan namu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai rakyatku, semut-semut semua masuk rumah kalian masing-masing. Jangan sampai kalian diinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya. Mereka tidak pernah menyadari. Jadi bayangkan orang-orang sana, orang-orang lembah semut itu, kalau pejabat selama ini datang di tempat mereka itu paling-paling cuma mengeksplor hasil bumi, sumber daya alam, sementara mereka cuma kebagian limbahnya. Mereka mengira Sulaiman itu datang ke sana mau membebaskan tanah, padahal bisa jadi bagi-bagi sertifikat tanah. Apakah Sulaiman di demo marah? Tidak. Fatabassama dhahikan min qawliha. Nih, saya tidak mau banyak bicara. Tabassum itu senyum, dhahikan itu tawa. Jadi campur tengah-tengah antara senyum dan tawa. Apa? Bunyinya kira-kira begini. Gitu ya. Ya, ini Sulaiman. Apa marah? Tidak, dia tersenyum, lalu dia berdoa kepada Allah, masuk ke dalam Ka'bah dan ke dalam runtuh berdoa pada Allah. Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Ya Tuhanku, bimbing aku bagaimana supaya aku bisa bersyukur nikmat yang Kau berikan padaku dan kepada orang tuaku, wa an a'mala salihan, agar supaya aku bisa kerja yang Kau ridho. Ini semboyan kerja. Jadi apa? Do, kerja. Lah, apa lagi hebatnya Sulaiman? Sulaiman itu hebatnya dia melibatkan seluruh komponen masyarakatnya, dan pengangkatan pejabat itu tidak berdasarkan agama. Karena yang penting kemampuan dan pelayanannya. Contoh, Menteri Kelautan itu Quran mengatakan wa minasyayatin may yahusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik. Yang tidak jelas larang wedok diangkat jadi Menteri Kelautan. Yahusuna lahu, tenggelam di lautan, ngurusin lautan, tapi profesional. Apalagi di antara prestasi Sulaiman itu adalah dia wali Sulaiman rihuha syahrun wa rawahuha syahrun. Perjalanan yang biasanya ditempuh orang lain 1 bulan, oleh Sulaiman cuma 1 hari pagi sampai sore. Kenapa? Perjalanan yang biasanya 2 hari 2 malam bisa 10 jam. Karena apa? Sulaiman memikirkan infrastruktur, percepatan perjalanan. Saya pernah minta ngaji sama Ustaz di Sadar Quran. Sudah diterima dan aku nanti mau ceramah di Bekasi. Atau orang nggak akan sampai, tapi begitu zaman Sulaiman yang biasa 20 jam, 10 jam saya sampai Bekasi. Infrastruktur itu penting. Alhamdulillah. Dan hebatnya Sulaiman apa? Hebatnya Sulaiman itu adalah bahwa dia menghargai setiap profesi. Contoh, di antara stafnya itu ada yang namanya Hudhud. Siapa Hudhud? Manuk. Apa itu burung?
Burung itu makhluk kecil yang biasanya berangkat pagi pulang kota, kerjanya cuma nyanyi-nyanyi di atas panggung. Tapi oleh Sulaiman diangkat jadi stafnya. Iya, milenial gitu. Satu hari pas ada acara kan Sulaiman ini hudhud nggak ada, diancam Rasulullah. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. Biasanya kalau ada orang kesurupan setan, begitu bacain ayat langsung pergi ya. Aku akan hukum dia seberat-beratnya, atau kalau perlu ku sembelih dia, kecuali dia datang dengan alasan yang bisa aku terima. Jadi kata Sulaiman apa? Dia tegas soal hukum. Jangankan orang lain, stafnya sendiri, menterinya sendiri, bahkan termasuk ketua partai yang menjadi pengusungnya, kalau salah tegal. Lah, tahu-tahu gak lama hudhud ini datang. Laporkan kepada Sulaiman, mohon maaf saya datang ke sini bukan karena macam itu, karena apa? Tapi aku perjalanan dari melihat ada sebuah partai besar, matahari, tapi ketua umumnya perempuan. Padahal di Indonesia, kalau yang ketua umumnya perempuan biasanya gambarnya kepala sapi, kalau yang matahari kan laki-laki terus. Kerajaan Sahabat penyembah matahari, ratunya Balkis, gede banget dia. Buktinya gimana bukti gedenya Allah? Buktinya Depok juga kursinya kalah orang PKB. Lah, Sulaiman terus wes kalau gitu kamu sekarang naik pangkat menjadi diplomat lah. Coba kirimkan suratku sama Balkis ke sana. Begitu dikirimkan suratnya, Balkis baru terima sudah gemeter. Kenapa gemeter? Karena suratnya ada bismillahnya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, ada ta'ala yaqtul muslimin. Surat ini datangnya dari Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim, menyerahlah padaku, bergabung dengan kabinetku, jangan macam-macam kamu. Baru bismillah sudah begitu gemetar. Karena yang nulisnya Nabi Sulaiman, tembus. Nah, kalau Kementerian Agama jangankan bismillah 30 juz, ada strumnya korupsi separuh. Pasukannya Usiratu nahnu ulu quwwati wa ulu basi syadid wal amru ilaik fanduri madza ta'mudin. Kami pasukan superpower, senjata kami lengkap, pengalaman perang sudah banyak, perintah hanya yang punya. Perintahkan kami, itu apa syarat? Mengajak perang. Tapi syarat itu sadar, karena dia langsung kena energi hizibnya itu, kena energi wafaknya itu. Bismillahnya itu. Nah, aku tidak akan menyerang dia. Aku beri hadiah buat dia ya. Berangkat, beri hadiah. Begitu sampai di hadapan Sulaiman, ditolak. Ma'atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadijatikum tafrahun. Apa yang Allah berikan padaku lebih baik daripada yang berikan pada kamu. Kamu senang aja kalau hadiah seperti itu. Pulang saja. Apa tidak ditransfer saja keluar ke rekening panjenengan? Ngapain 600 sudah untuk konangan dan untuk kesehatan? Pulang, Sulaiman mengumpulkan para pemburu. Insinyur kumpul. Ada apa Tuhan? Gini. Ayyukum ya'tini bi ashiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapakah di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Balkis ke sini sebelum mereka menyerang? Memang ide pemindahan ibu kota itu zaman Nabi Sulaiman. Ya, aku. Yang pertama ngaco itu Ifritul Jin. Bangsa jin. Ana hatika biya qabla an taquma bi maqamik. Bang Sulaiman, saya jadi Ifrit,
Insya Allah saya sanggup memindahkan Islam balik ke sini. Berapa lama? Panjangan dulu, tunjuk aku tegak berdiri, dia sudah di sini. Itu bukan kompas, bukan fakta. Insinyur yang lain mikir cuma satu yang sanggup lebih hebat dari jin. Siapa? Qala alladhi 'indahu 'ilmun min al-kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya manusia biasa Tuhan, tapi saya hafid kitab kuning. Saya hafid kitab suci. Saya punya ilmu dari Alkitab yang tidak dimiliki yang lain. Berapa lama? Pejamkan matamu, tunjuk aku, buka matamu. Dia sudah tidak ada di sini. Ya sudah, kamu aja. Baru sudah pindah di sini. Batis datang. Jadi muka itu. Nah, ini kok kayak singasana. Memang punya kamu. Di sana sudah tidak ada. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Lawan politik yang keras begitu gabung masuk kabinet Sulaiman. Jelas ya? Jelas ya? Jangan saya tahu semua aku enggak ada. Wis aman, cuma satu hal. Ada kelompok yang tidak puas selama Sulaiman berkuasa. Siapa? Keluarga sihir. Itu pernah saya sampaikan berulang-ulang. Jadi ada sekelompok partai keluarga sihir. Kenapa? Karena selama Sulaiman menjadi raja, menjadi pemimpin, mereka kehilangan pasaran sebab jin yang selama ini bukan jin yang selama ini tidak ada kerjasama itu tidak bisa lagi. Akhirnya mereka merekayasa membuat 3 wadah pergerakan. 1, membuat tim gabungan pencari fakta. 2, menyiapkan PNS ikut testing menjadi pegawai negeri Sulaiman. Dan yang ketiga, menyiapkan panelis dan penulis. Ini penting, medsos ini penting. Apa tugasnya? Begitu lulus dari PNS, Sulaiman sedang berusukan keluar, dia ditugaskan oleh Kongres Partai Keluarga Sihir untuk menyimpan alat-alat sihir di bawah kursi Sulaiman. Memang paling pintar dia sendiri yang nyimpan, dia sendiri yang potret, yang bikin video, dia yang viralkan, lagi kurang aja. Begitu Sulaiman meninggal dunia, WA. Sulaiman sudah gimana? Siap. Pura-pura ikut geledah di istana Nabi Sulaiman, bongkar di bawah kursi, pura-pura kaget, begitu loh. Nah, kumpulkan semua masyarakat, diadakan konferensi pers. Panelis dan polisi, saudara-saudara, ternyata Sulaiman selama ini menjadi raja yang hebat itu ternyata dia menggunakan sihir, curang dia. Sejak saat itu Sulaiman dituduh sebagai kafir, komunis dan curang. Dijawab sama Allah, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman bukan PKI, bukan. Walakinna syayatina kafaru, tapi setan itulah yang kafir. Kenapa? Yu'allimuna nasa sihr, mengajarkan masyarakat menyebarkan hoax dan kepalsuan, memutarbalikan fakta. Bayangkan berapa lama dari kanjeng Nabi Sulaiman sampai kanjeng Nabi Muhammad baru terungkap ini. Baru wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman, yang menyebar di tengah masyarakat itu adalah hasil karya setan-setan, partai kelompok setan terhadap Sulaiman. Bayangkan saja,
Sulaiman dibilang kafir, dibilang PKI. PKI ini Indonesia PKI ya. Kafir. Sampai Allah kata, wa ma kafir. Sulaiman tidak kafir. Yang sebetulnya jadi kafir itu adalah syayatin tadi. Kenapa? Yu'allimunan nasa sihr, karena ngajari, menyebarkan di tengah masyarakat tentang sihir. Apa sihir? Pemutarbalikan fakta, hoak, sarasen, itu sih. Yang bawa surat coblosan ke Malaysia, Singapura dia, KPU-nya juga dia, yang motret nyoblos anak buah dia, ngapain Solomen yang disalah-salahin. Andai saja Pak Polisi nanya ke saya tunjuk tuh orangnya. Tapi NU kan nggak pernah minta ditunjuk. Yang penting selesai dong. Nah, jadi sekarang terbuka semuanya. Kenapa berita ketika Kanjeng Nabi Muhammad berbicara tentang Sulaiman ada teriak wa ma kana illa sahiran? Sulaiman itu tukang sihir. Itu karena mereka menguasai medsos dan strategi. Kita tidak. Coba sebut sekarang. Kalau ada tulisan Islam di internet pasti bukan NU. Pokoknya kalau Islam NU terus ini bukan, gitu. Tidak terjadi. Saya bilang setelah saya buka ini bicara pada dai dan orang-orang sebutkan saja hadza huda. Ini yang benar, ini yang salah. Saya saja agak mikir kadang-kadang tidak boleh, tapi enggak salah. Ternyata begitu kita terang-terangan apa adanya, kebingungan saya atur jadwal hari saking banyak. Ketakutan yang selalu banyak aja kita tuh bohong, semua itu bisikan iblis. Katakan yang sebenarnya, A adalah A, B adalah B, insya Allah sama. Yang dibutuhkan sekarang adalah keterus-terangan. Sudah cukup lama kita kan takut. Menurut saya termasuk orang yang kesel Gus Muhammad gagal selama di Depok. Itu betul aja. Langsung. Betul aja gagal. Ini bagaimana? Beliau telepon saya, Gus, alhamdulillah. Panjangan ceramah di mana saja, mampir ke rumahku dulu. Nanti tak derek kita antar ke sampai kursi panggung panjangan. Apa sih? Kalau gagal ceramah di Depok berarti NU Depok mengakui Gus Muhammad itu salah. Betul tidak? Undang lagi ada pamit pondok Saberu, aku yang bawa nanti. Gitu Allah. Banyakan puasa ini. Kita tidak boleh konfrontatif memang, tapi harus jelaskan, harus apa adanya. Jadi dua pesan saya, satu, kita harus sudah mulai kelihatan ada wujudnya. Setan itu kalau belum jadi genderuwo gak ada yang takut. Tapi begitu nongol, ternyata ada sosoknya. Percaya orang gak lewat lagi. NU nggak pernah kelihatan selama ini. Tunjukkan di Depok ada NU. Caranya gimana? Aku minta jaminan mulai lagi. Aku minta jaminan. Kalau enggak, aku nggak akan ngomong lagi. Pastikan wali kota Depok yang baru orang NU. Siap nggak? Jangan pecah dua suara. Jangan pecah. Sekecil apapun pecah aja. Di mana kumpulnya? Rumah saya pernah boleh pakai orang. Nah, rumah saya pun minimal ngopi-ngopi gratis. Kan semua orang NU itu kan kerjanya apa? Pidato. Mau pidato, foto-foto. Ya, jadi ya kalau di NU dulu gini, saya itu kan gini, boleh ceritain ya. Saya tuh dulu punya penyakit flu bertahun-tahun. Boleh tanya rumah sakit Pasar Bo di mana direkturnya lupa. Gus apa namanya? Umar Wahid. Itu saya sampai 5 direktur itu nggak bisa nyembuhin penyakit flu saya.
Artinya dokter itu saya tanya, ada yang bilang Polri masih Tisna, aku bilang aku nggak perlu urusan namanya yang timari. Saya ngajar pengajian di sana sejak tahun 86 sampai hari ini, karena alhamdulillah sejak tahun 86 saya dipercaya untuk menjadi koordinator dakwah di penjara-penjara oleh Bu Wahid Hashim dulu. Penjara di Pondok Bambu, Salemba, Cipinang, itu tugas saya dulu, ditugaskan oleh Bu Wahid Hashim. Alhamdulillah. Ketika Bu Wahid Hashim itu, saya tidak tahu sudah pergi ke Jombang. Seminggunya saya berangkat ke sana ditemani oleh suaminya Mbak Musi, praktisi sister itu di Dukuh Naga. Saya mampir nginep di rumahnya Kak Mujib Hashim di Pulau 10, Ancol ya. Sowan ke Mbak Hashim, sowan ke Mbak Wahid, sowan ke Ibu. Saya kemarin nggak nganter, saya minta maaf Bu. Namanya rakyat itu kan biasanya kuburan yang ngomong dewek kayak gini ya. Malam hari saya datang di Rabu, malam hari saya tuh bermimpi ketemu dengan ibu sedang mengganti kursi kayak gini. Saya di bawah gitu, terus saya ini, ibu, kamu sakit ya? Iya. Sakit apa? Belum. Kamu pecet sendiri, kaki punya ini. Namun, Kamis pagi saya pencet sendiri, kamu udah sembuh sekali ini. Boleh percaya, boleh enggak, tapi Allah saksinya. Saya cerita ini sama Bu Sita Mulia. Habis marah-marah di masjid Gusur, ada tahu ini. Karena saya kebetulan datang di situ, kalau berjumat imamnya ada Imam Istiqlal Husni, adik kelas saya. Imam, gue itu solusi cuma ngaknik kok, malah di mimbarnya juga temboknya rusak. Saya khutbah 5 menit, turun marah-marah. Gimana gak marah? Ini rumah presiden, ini masjid Waliullah. Kayak gimana ngurusnya? Ada nggak sih ngurusnya? Taruh hukumnya. Nyambil punya. Enggak itu. Mau runang nggak? Minggu besok harus selesai semua. Sanggup mana bisa? Saya ujar namanya. Selesai ya belum selesai. Saya sowan Bu Sinta. Wah, itu semua ikan sih marah-marah video. Masuk. Ceritain tadi. Apa bahasan dia? Memang kalau GYM itu begitu. Dulu itu ada orang yang sakit kemasukan setan, sholat ke bisa. Kata Mbak Bisri, terus keluar ini dibacain Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati waras. Boleh tanya Bu Sita Wasi itu? Mari, lu mari sombong. Otaknya kan, tapi benar kan? Karena orangnya kemasukan jin, minal jinnati waras. Nah, nanti jadi binatang. Nah, saya termasuk orang yang alhamdulillah, walaupun NU-nya nggak terlalu NU lah. NU yang terlalu banyak kayak gitu proposal. Itu biasanya orang Jakarta Selatan yang dulunya Depok itu. Nah, Mbak Allah, tadi apa? Kamu ngomong apa tadi? Buyut ya, barang semua. Saya ingin pastikan, ini saya harus terang-terangan lah, Mbak Allah, ya. Wali kota Depok besok harus orang. Jangan cuma amin, siap dulu. Siap. Amin dulu, kali ngomong mati kok. Amin. Bismillah ya. Jangan ragu-ragu, mulai sekarang tidak benci orang, tidak anti siapa-siapa, tapi kita bisa ngerasain ya, ngerasain susah. Nah, tapi awas jangan ada yang mau digelitiin ya. Yang kedua, yang mudah-mudahan tolong medsosnya. Ya, jangan mau di situ orang itu guru bangga, gimana nggak bangga? Gurunya orang-orang alim, orang-orang soleh kok nggak bangga? Dunia saja sudah rindu sama itu, kok ada sama cerai sama itu. Tiga,
sukses kamu kamar FU 2026. So, jangan minta sumbangan sama sekali. Jangan minta sumbangan. Nanti kalau sudah punya utang sama orang biasa, kita akan berbicara. Saya bangga kemarin di Tangsel itu kita ngumpulin koin lumayan dapat 9 kilo. Dadakan disitu pakai kaleng, pas diangkat 9 kilo, masya Allah. Saya cuma angkat berat juga. Kalau mengangkat kopi aja nggak berat, 9 kilo. Depok kenapa nggak harus? Kilo, gitu. Dan yang ketiga, bantu buat tagar untuk 1.000.000 durian menuju Jombang, luar biasa. Jadi nanti mungkin dari Aceh itu 3 hari atau 4 hari sebelum hari H sudah berangkat konvoy. Saya bayangkan kalau itu jadi, masya Allah, geger Indonesia. Itulah wa'idulahum masafahum min quwwatin wa min ribatil khaitul hibunanya. Untuk model-model itu walaupun apa ide di dewe jaga apa-apa kan. Memang landak itu kalau menampakkan duri-durinya itu sebenarnya mengakui kelemahan dirinya. Yuk, karena orang-orang yang kecewa sudah mulai ngomong ternyata dan lumayan kan. Nah ternyata itu sambut segera. Yang saya kira sambutan saya tidak sangat panjang lah. 3 saja saja tadinya. Siapkan medsosnya, kemudian yang kedua siapkan tagarnya, yang ketiga guyup, tolong jangan ada satupun perbedaan. Jangan satupun perbedaan. Beda awalnya nanti kumpul lagi lah. Karena apa? Kalau sampai ada satu pun jempol, ruginya lama dan banyak kerugian kita. Saya kira itu maaf sekali. Saya harus datang sekarang juga. Malam saya mengira tepat waktu jam 10 naik, tapi rupanya memang kalau mau sholat salawatannya panjang. Sudah biasa dah. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Kita doakan memimpin bangsa ini adil, akan diberi kekuatan dan kemampuan. Khusus juga adalah orang tua kita yang sekarang sudah berada di kursi nomor 2, kursi sebelahnya itu. Kita doakan dengan doa, ya Qawiyu, ya Wadudu, ya Qawiyu, ya Wadudu, Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا للوطن يا للوطن يا للوطن